Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya himbau seluruh customer Mimels untuk tenang dan jangan terbawa arus kemelut, suasana ricuh, atau suasana tidak kondusif yang terjadi beberapa hari ini. Itu semua akan membaik. Saya Yunasri Lusar, customer Mimes, dan sekaligus juga sebagai legal atau advokat, menyampaikan dan mohon ini didengar baik-baik. Perjalanan Mimes sudah mendapatkan satu titik terang sebenarnya dan sudah melakukan pembagian hadiah dengan kuota 500, ternyata yang masuk sampai 11.000 lebih. Yang 500 ini tentu kita harus membuat satu sistem dan dipercayakan kepada KBMI. KBMI sudah mencoba, alhamdulillah sudah berjalan, sistem offline langsung datang ke tempat dan mereka sudah mendapatkan transfer. Yang kedua, mereka-mereka yang mendapatkan perhatian khusus adalah mereka yang cacat, yang tidak bisa berkomunikasi ataupun sakit, mereka yang sudah meninggal, atau apa sajalah. Itulah mereka yang diperhatikan oleh KBMI, diprioritaskan. Sementara untuk yang online juga sudah berjalan dan sudah beberapa mendapatkan transferan. Sebenarnya inilah yang dilakukan oleh CEO kita. Bagaimana agar supaya Mimes ini bisa berjalan di bawah naungan PT Aku Cinta Mimes. Dan kita sama-sama dukung, kita sama-sama agar supaya Mimes dengan fitur-fiturnya bisa berkembang dan mendapatkan manfaat. Dan kemudian diberikan kepada customer-customer yang selama ini mengharapkan, yang merasa belum mendapatkan reward waktu sistem reward, dan dikompensasi menjadi 10 kali top up, dan dilakukan 3 kali top up dulu, atau seperti apa segala macam. Yang penting manfaat dapat dirasakan. Itu dulu. Nah, kemudian, kalaupun kita mau mempersoalkan secara hukum, sudah jelas gugatan belasan kali PKPU ditolak. Gugatan perdata pun bahkan di eksepsi pun dikabulkan. Sehingga tidak dapat dilanjutkan gugatan oleh para customer yang tidak puas dan kemudian mengajukan gugatan non prestasi. Dan laporan polisi pun juga itu akan dibentahkan. Nah, sementara PT Aku Cinta Mimels, perusahaan yang bergerak melanjutkan Mimes, bukan berarti PT Aku Cinta Mimes adalah kam-en-kam, salah. Karena ini adalah badan hukum yang berbeda, subjek hukum yang berbeda. Kam-en-kam dengan persoalan hukumnya dan sekarang sudah tidak beroperasional lagi. Sehingga berdampak kepada semua pihak. Dari proses hukum dan kemudian diputus bebas, maka baik kam-en-kam maupun customer adalah korban dari proses hukum. Ya. Jadi saya tidak perlu mengupas hal ini. Jadi harus dipahami. Anda semua persoalannya adalah karena Anda adalah korban daripada proses hukum itu sendiri. Tidak ada yang bisa dipersalahkan. Tidak bisa juga menyalahkan kam-en-kam. Karena telah terjadi force majeure atau overmach. Ditutup paksa atas kehendak pihak ketiga. Dan tentu ini menghancurkan sistem dan perekonomian dan sulit untuk dilanjutkan.
Sekarang ada PT Aku Cinta Mimes. Kita nggak usah lah bahasa, kan dananya yang punya satu orang. Kan satu orang yang berkuasa. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa juga mendikte. Kita tidak bisa juga memaksakan kehendak. Yang penting beliau, CEO kita bijaksana. Membangun Aku Cinta Mimes dan mencoba untuk mengembangkan dan mengharapkan semua customer juga terlibat, maju, membangun, dan akhirnya mendapatkan manfaat. Kita ikuti saja. Ya. Namun dalam perjalanannya, ya kan, ada beberapa yang melakukan upaya-upaya, aksi-aksi. Jadi harus ditekankan di sini. Apapun tindakan yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, saya yakinkan ini tidak mendapatkan apapun. Karena tidak semudah yang mereka pikirkan. Mereka hanya sekelompok. Dihitung hanya berapa yang dituntut. Sementara yang harus diselesaikan adalah ribuan manusia. Dan tidak mungkin diselesaikan secara seketika. Dan tidak mungkin diselesaikan hanya untuk sekelompok-sekelompok tertentu. Tidak mungkin. Dan satu hal, karena ini tidak mungkin, maka jelas Mimes akan menunjukkan sikap. Tidak akan mau melakukan hal-hal yang akan merugikan Mimes itu sendiri ataupun customer yang lebih banyak jumlahnya. Saya menghimbau kepada seluruh customer Mimes. Jangan terbawa arus, jangan terhasut, jangan ikut-ikutan, karena ini akan merugikan Anda sendiri. Apapun yang Anda rasakan sekarang, apapun kerugian Anda sekarang, apapun pengorbanan Anda sekarang, kita harus membuka mata melihat secara realita. Dan bila mana Anda adalah customer come and come, Anda adalah korban dari proses hukum. Tidak hanya Anda, tetapi come and come juga. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu manfaat, ikuti semua yang diarahkan oleh Mimes. Dengan sekarang sistemnya tidak lagi sistem top up maupun reward. Sekarang ada fitur-fitur, ada produk-produk yang baru. Dan ini insya Allah akan berkembang lebih baik. Jadi mari kita jaga diri kita. Jangan terbawa arus. Dan apapun yang terjadi, kemelut apapun, permasalahan apapun, banyak pihak yang menyudutkan KBMI. Banyak pihak yang mencoba untuk menghasut, menghina, menghujat KBMI. Tapi ingat ya, di KBMI adalah orang-orang yang siap menghadapi dan siap menyelesaikan masalah. Di dalam KBMI setidaknya terdiri dari orang-orang yang capable, punya kemampuan, baik legalnya, menguasai seluruh aspek hukum dari A sampai Z, dan mampu memberikan argumentasi hukum, mampu membaca situasi yang akan terjadi, mendeteksi dan menganalisa, kemudian menyelesaikannya. Dan tidak sulit bagi legal KBMI untuk menerapkan apapun bila itu saatnya harus dilakukan secara hukum. Jadi legal KBMI sementara ini kita lihat dulu. Ada saatnya legal KBMI yang akan menyelesaikan semua ini. Jangan harap orang-orang yang hanya berjuang untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok akan berhasil. Saya yakin semuanya akan mentok. Karena memang hukum tidak memberi ruang hal itu. Tidak ada dasar untuk bisa memberikan sesuatu, mengistimewakan
memprioritaskan seseorang atau kelompok dan legal tidak menghendaki itu. Kami di sini legal menginginkan sama rata mendapatkan manfaat dan menikmati bersama-sama. Jangan sampai mereka yang ada di pelosok yang tidak ngerti apa-apa tidak mendapatkan manfaat apapun. Ini yang tidak kita kehendaki. Yang kedua, tim media kita tidak diragukan lagi. Kemampuannya, bagaimana dia memanage media, bagaimana dia menyiarkan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menjadi host, bagaimana dia menjadi ini, menjadi itu, segala macam. Pokoknya media kita tidak diragukan. Ketiga, IT daripada KBMI dengan cepat, tanggap, siap, melaksanakan, mensosialisasikan, men-share, membagikan kepada semua orang dalam waktu cepat, singkat, padat, dan berkualitas. Semua acara-acara, baik itu YouTube, acara-acara apapun yang sifatnya online, itu dengan mudah dilakukan oleh IT kita. Yang ketiga, untuk administrasi dan mengelola semua data dokumen juga ada yang membidangi dan menguasai. Ya kan? Kemudian satu lagi, ketuanya juga siap tampil di permukaan, membawa semua visi misi daripada KBMI dan siap mensosialisasikan dan berbicara di hadapan publik dengan lantang, dengan tegas, dan mampu memanage KBMI dengan personil-personilnya. Jadi jangan khawatir, KBMI akan tampil menyelesaikan semua masalah dan tidak ada yang tersisa. Mereka yang patuh dan mereka yang tetap tenang, sabar, maka mereka inilah yang akan mendapatkan perhatian dari KBMI, dari MIMES maupun ACM-nya dan semuanya, termasuk dari CEO-nya. Saya jamin itu. Mereka-mereka yang tenang, sabar menunggu sistem ini berjalan. Tapi kalau misalnya Anda tidak sabar dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh KBMI, silakan, itu hak Anda. Tapi satu hal, MIMES bisa saja tutup. Dan MIMES juga tidak mungkin diam. Akan mempersiapkan secara all out menghadapi permasalahan yang mungkin tidak lagi memikirkan kepentingan customer. Karena merasa diserang tentu dan pasti membela diri. Dan saya yakin MIMES juga punya kekuatan untuk membela diri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, tenang dan jaga diri Anda, jangan terbawa arus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.